Desa Melikan Bayat Klaten terdapat sentra gerabah yang sudah mendunia, yaitu gerabah Bayat. Kualitasnya jangan diragukan lagi, fams. Oke punya. Hihihi. Dari dulu warga di Desa Melikan berprofesi sebagai pembuat gerabah. Hampir 90% warganya menggantungkan hidup dari pembuatan gerabah tradisional loh, fams. Sebelum dibentuk, tanah yang sudah siap diolah harus diinjak-injak agar teksturnya lentur. Cara mengecek tanah sudah lentur, ambil sedikit tanahnya, pukul-pukul, lalu digulung seperti ini. Tuh lihat fams, lentur kan? Dan tidak mudah putus. Tandanya tanah siap untuk diolah menjadi gerabah. Potong sedikit tanah menggunakan benang supaya rata. Padatkan tanah lalu taruh ke atas pelarik. Ayo, kira-kira gerabah siapa ya yang paling bagus? Ayo, semangat! Tinggal dibentuk sesuai keinginan. Tekan tanah dengan kedua tangan sambil diputar pelariknya menggunakan kaki seperti ini. Terlihat mudah ya fams, tapi kalau belum terbiasa, dijamin badan bisa langsung pegel-pegel tuh. Hehehe. Oh iya fams, sampai lupa nih. Berbeda dengan daerah lain, pelarik atau alat putar gerabah di sini bentuknya miring. Kira-kira kenapa ya? Dulu, kebanyakan pengrajin di Desa Melikan Bayat adalah perempuan dan pakaian yang selalu mereka pakai saat beraktivitas adalah kain jarik lengkap dengan kebayanya. Nah, agar terlihat sopan, pelariknya sengaja dibuat miring. Jadi, kaki para pengrajinnya dapat lurus menyamping seperti ini nih. Kaki kiri bertugas untuk menggerakkan pelarik, sedangkan kaki kanan bertugas untuk menahan beban tubuh supaya seimbang. Fams, desa wisata Melikan memang terkenal dengan kerajinan gerabah. Tapi sayang, pengrajinnya sudah semakin berkurang tuh. Soalnya anak muda di desa ini lebih memilih profesi lain dibanding menjadi pengrajin gerabah. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat membuat wisata edukasi gerabah yang dibuka setiap hari. Jadi, siapa saja yang mau belajar membuat gerabah bisa langsung datang ke sini ya. Kebanyakan yang datang sih anak-anak sekolah dari luar daerah Klaten. Tuh, lihat, seru banget kan? Belajar sambil bermain emang paling pas buat anak-anak seumuran mereka, fams. Nggak cuma dapat melatih kemampuan motorik, anak-anak juga diajarkan kerjasama supaya tingkat solidaritasnya makin baik tuh.